Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Heroyudia. Nama saya Rifko Azkia. Saya Sofino Firanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan laporan dari hasil praktikum pembuatan tempe yang telah kami lakukan 2 minggu ke belakang. Jadi, menurut Badan Standarisasi Nasional pada tahun 2012, tempe ini memang merupakan bahan pangan yang terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai oleh ragi yang berjenis Rhizopus. Ada beberapa jenis dari Rhizopus ini, yaitu ada Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer, juga ada Rhizopus aryzus, yang memang secara umum dikenal sebagai kapang tempe. Kemudian jamur-jamur yang terdapat pada ragi ini nantinya akan membentuk hifa. Hifa ini adalah benang-benang halus yang warnanya putih yang akan menumpuk di permukaan biji kacang kedelai dan nantinya akan menyatu membentuk miselium yang warnanya putih seperti yang biasa kita jumpai pada tempe. Dengan adanya jamur pada tempe ini dapat memproduksi beberapa enzim. Misalnya ada enzim protease, enzim lipase, dan juga enzim amilase. Nah, enzim protease itu berfungsi untuk menguraikan protein menjadi peptida serta asam amino. Sementara enzim amilase itu gunanya untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak, dan enzim amilase dapat menguraikan karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang sederhana. Sumber ini saya dapat dari Ani Radiati pada tahun 2016. Yang dibutuhkan yaitu kacang kedelai yang telah dikupas dan ekstrak ragi dari Rhizopus oleosporus. Sementara alat yang digunakan ada baskom, panci, dan juga plastik. Selain itu, menggunakan tampar dan alat lainnya. Kedelai selama kurang lebih 12 jam kemudian kacang kedelai dicuci dan ikan dari kulit-kulit yang bersisa. Selanjutnya, setelah kacang juga jernih, itu kedelai direbus selama 60 menit atau sampai lanjut. Setelah itu kacang kedelai ditiriskan dan dipindahkan. Ini adalah kacang kedelai yang sudah direbus selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya, taburkan rapi ekstrak ragi dari Rhizopus sp 1,5 gram untuk 2 gram kedelai. Lalu setelah itu diaduk secara merata. Setelah diaduk, disiapkan plastik ataupun daun pisang atau daun jati untuk bungkus. Nah, biarkan tempat plastik yang digunakan sebagai pembungkus, kemudian diberi lubang-lubang kecil tong tersebut dengan menggunakan lidi maupun garpu. Selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Setelah dikemas atau dibungkus, kemudian disimpan ke dalam tempat selama 2 hari. Proses pembuatan tempe kedelai meliputi beberapa tahap, diantaranya perendaman, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, serta pengemasan dan fermentasi. Nah, pada masing-masing tahapan tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Setiap tahapan akan memicu proses fermentasi yang terjadi pada tempe kedelai.
Nah, tahap pertama yaitu perendaman, di mana tujuan dari perendaman itu sendiri adalah agar terjadinya fermentasi asam laktat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe dapat terjadi. Kemudian tahap pencucian, di mana kedelai di sini dicuci hingga bersih yang bertujuan agar bau asam yang ditimbulkan hilang dan pada lendir yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat pada kedelai juga hilang. Karena adanya lendir di sini dapat menghambat proses fermentasi. Tahap selanjutnya yaitu perebusan yang memiliki tujuan untuk membuat biji kacang kedelai menjadi empuk atau lunak. Perebusan juga bertujuan untuk mematikan bakteri yang masih hidup selama proses perendaman. Selanjutnya, tahap pendinginan, yaitu untuk mendinginkan kacang kedelai sebelum pemberian ragi yang bertujuan supaya kedelai mengering. Tahap selanjutnya yaitu tahap peragian, di mana dilakukan setelah tempe didinginkan. Dalam ragi tempe itu mengandung jamur Rhizopus sp. Kemudian fungsi ragi tempe ini juga untuk mengaktifkan enzim sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika, biosintetis vitamin B, dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam biji kedelai. Kemudian tahap pengemasan menggunakan plastik. Nah, dalam penggunaan plastik ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang mana kelebihannya yaitu tempe menjadi ringan, kuat, dan tidak mudah membusuk. Sedangkan kelemahannya yaitu molekul yang terdapat dalam plastik dapat berpindah ke makanan tersebut. Tahap yang terakhir yaitu fermentasi, di mana tempe yang sudah melalui tahap sebelumnya ditempatkan di tempat yang memiliki suhu lembab selama 2 hari agar proses fermentasi berlangsung. Hal penting yang perlu dilakukan juga dan juga diperhatikan pada tahap ini adalah suhu, kelembapan, dan juga jumlah ragi yang digunakan. Dalam proses pembuatan tempe tentunya terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi pembuatannya, yaitu diantaranya bahan dasar yang digunakan, mikroorganisme yang ditimbulkan, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tempe seperti pH, kelembapan, dan juga suhu. Dari uji organoleptik dapat diketahui bahwa pada tabel terdapat indikator warna, bau, dan rasa. Seperti sebelumnya warnanya putih dan setelahnya jadi kecoklatan. Kemudian dari bau, sebelum maupun sesudah, bau khas tempe yang berasal dari kacang kedelai. Kemudian dari rasa, dari subjek 1 maupun subjek 2 diberi penilaian 8 dan subjek 3 memberi penilaian 7. Dari penampilan, tempe ini tampak seperti tempe pada umumnya, yaitu terdapat hifa yang tumbuh berasal dari jamur Rhizopus sp yang memenuhi permukaan tempe. Dari bau yang dihasilkan yaitu bau tempe yang terbuat dari kacang kedelai, dan dari rasa, yaitu rasa pada tempe yang khas itu berasal dari kacang kedelainya itu sendiri.